hari Minggu adik-adik sekolah minggu Lubu Baja, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru. Kita mulai ibadah kita menyanyikan lagu hari ini semua bangkit berdiri. Kita akan menjadi dengan sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Bapa. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu melalui video ini Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Pada pagi ini Tuhan kami akan melayani anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan pengumuman pada minggu ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021. Nama minggu kita minggu kedua setelah Epifanian. Topik Minggu Setia dalam Iman. Nas khotbah Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ayat bulanan kita tertulis dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sekarang kita belajar bahasa Batak. Bahasa Indonesia murid. Sisean. Baptisan. Padidion. Pengajaran. Perguruan. Iman. Haporseaon. Setia. Haposan. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan dari bahasa Batak ya, baru kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sisean apa anak-anak? Murid. Pendidikan. Baptisan. Perguruan. Pengajaran. Haporseaon. Iman. Haposan. Setia. Nah, di sini setia itu ya, bagi anak-anak harus setia untuk memuji nama Tuhan. Ingat ya. Nah, di minggu ini ya, kita masih sekolah minggu di rumah masing-masing. Jangan lupa di setiap minggu kita harus tetap sekolah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih.
Setelah kita mendengarkan pengumuman kita, maka selanjutnya kita angkat pujian kita lagi. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, setia-setialah sampai mati. Shalom anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini, inilah minggu yang pertama di tahun 2021 kita mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun itu dari online. Tapi kita harus tetap semangat, harus tetap di dalam sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, ya Allah Bapa di surga, yang kami puji dan sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ketika Tuhan menibakan kami di tahun 2021 ini. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita bagi kami. Bahkan kami boleh bersyukur betapa besar perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam roh-Mu, agar melalui firman-Mu kami senantiasa diubahkan dan kami senantiasa boleh hidup di dalam firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu ini, yaitu minggu kedua setelah Epifanias, yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Mari kita ikuti, Inang akan membacakannya. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria,
ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kami dari guru sekolah minggu tetap mengucapkan, tidak ada yang tertinggal ya. Tapi karena ini hari yang pertama, minggu yang pertama kita berjumpa, kami mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2021 ini akan semakin membaik, apakah itu dalam kehidupan kesehatan kita, apakah itu kehidupan sebagaimana yang kita hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini yang masih belum berakhir, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin kita bebas bersekolah, bebas bergereja, bebas bermain. Itu juga harus tetap kita doakan. Dan kemudian juga kita diingatkan dengan situasi di awal tahun ini banyaknya bencana. Ada yang banjir, ada yang longsor, ada kecelakaan pesawat Sriwijaya yang mengorbankan puluhan orang. Jadi bisa kita katakan negara kita ini sedang berduka. Karena itu anak-anak harus tetap setia mengikut Tuhan, setia tetap berdoa, setia membaca firman Tuhan, bahkan hidup tetap di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Maka anak-anak kami sekolah minggu jangan jemu-jemu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Itu yang kami harapkan dari guru-guru sekolah minggu. Dan juga firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita setia dalam iman. Setia dalam iman. Bagaimanakah kehidupan orang yang setia di dalam iman? Bagaimanakah sikap dan perlakuan orang, anak-anak yang setia di dalam imannya? Di dalam nats ini tadi kita bisa belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu Apolos. Dikatakan tadi bahwa Apolos datang ke Efesus. Dia adalah yang berasal dari Alexandria. Dia adalah seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir tentang soal-soal kitab suci. Dia sudah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan yang benar.
Dia juga sangat bersemangat berbicara dan teliti di dalam ia mengajarkan tentang Yesus. Dia juga sudah mulai mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia bertemu dengan temannya yaitu Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila juga meneguhkan imannya dengan membawa dia ke rumahnya, membawa Apolos, dan dengan teliti juga menjelaskan yaitu tentang jalan Allah. Yang terutama yang kita lihat ketika Apolos ingin menyeberangi ke Akaya, juga dia dikuatkan supaya murid-murid dan supaya mereka yang ada di sana dapat menyambut dia. Sehingga tadi dikatakan kehadiran Apolos di sana yang sangat luar biasa adalah ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ia adalah orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kemudian dia tidak jemu-jemu untuk membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dan dia juga membuktikan bahwa kitab suci adalah di mana diajarkan di sana Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat. Itulah perjalanan seorang Apolos yang setia di dalam imannya. Dia tetap belajar dan dia tetap mengajar. Dia tetap mau mendengarkan firman Tuhan dan dia tetap mau menyebarkan firman Tuhan. Yang dalam arti dia tidak tinggal apa yang dia dapat, itulah yang harus dia ambil. Atau dia hanya berdiri dengan apa yang dia dapatkan, pengajaran apa yang dia dapatkan. Tapi dia mau belajar dan dia mau menyampaikan apa yang sudah didengarkan. Anak-anak sekolah minggu, kalau kita lihat tadi, kesetiaan dalam iman itu yang dalam arti harus ada yang bisa dicontoh dari diri kita sebagai orang yang setia. Kehadiran Apolos tadi pribadinya menjadi seorang yang berguna. Kehadirannya di Akaya menjadi seorang yang bermanfaat. Ada manfaatnya, ada gunanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita di tahun 2021 ini. Supaya setiap orang dapat bermanfaat di dalam hidupnya. Anak-anak sekolah minggu juga, di mana dia hadir, hidupnya bisa bermanfaat. Di mana dia bermain, hidupnya bermanfaat. Di mana dia berbicara, bicaranya bermanfaat. Hidup orang yang setia di dalam imannya haruslah hidupnya bermanfaat. Karena itu kita harus perlu bertanya kepada diri kita, baik itu orang tua, baik itu anak-anak, bagaimana kehadiran kita? Kehadiran kita di tengah-tengah teman-teman kita, kehadiran kita di sekolah, kehadiran kita di rumah terhadap adik-adik kita, kehadiran kita terhadap orang tua kita. Bagaimana kehadiran kita?
Apakah kita sudah menjadi orang yang berguna? Apakah kita sudah menjadi orang yang bermanfaat? Atau apakah kita menjadi orang pembawa kekacauan, pembawa kerusakan? Ada cerita seorang anak namanya Satya. Tetapi si Satya ini di mana dia hadir selalu membawa kekacauan. Apakah dia sama adik-adiknya bermain, dia membuat adiknya menangis. Apakah dia sama kakaknya bermain, dia selalu membuat yang tidak baik kepada kakaknya. Apakah dia sama teman-temannya satu umurnya atau satu kelasnya datang, dia selalu membuat keonaran. Akhirnya teman-temannya itu membuat namanya bukan lagi si Satya, tapi mereka menggantikan namanya adalah si kacau balau. Karena di mana dia hadir, dia selalu membawa kekacauan, kerusuhan. Hidupnya tidak berguna sama orang. Akhirnya dia dikucilkan. Nah, hidup orang yang setia di dalam iman, hidupnya harus berguna, hidupnya harus bermanfaat. Karena itu, di awal tahun ini, mari kita awali kehidupan kita. Di mana kita berada, apapun kita yang lakukan, apa yang kita bicarakan, semuanya itu berguna. Berguna untuk orang-orang yang di sekitar kita. Berguna untuk Tuhan. Jadikanlah hidup menjadi hidup yang berguna. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Guru-guru sekolah minggu juga akan senang kalau kehadiranmu akan membawa sukacita. Guru-guru di sekolah pun akan senang kalau kau selalu hidupmu menjadi membawa kebahagiaan. Orang tua juga akan senang ketika kamu hidupmu berguna. Jadikan hidupmu berguna. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadikan hidupmu berguna. Karena itulah kehidupan orang yang setia di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang dikehendaki. Itulah yang dikehendaki orang tua dan dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, setialah senantiasa mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena dengan mengikuti ibadah sekolah minggu, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita. Itulah yang menjadi nasihat di dalam kehidupan kita. Ketika kita bermain, ketika kita belajar, ketika kita duduk, ketika kita jalan-jalan, kita selalu dituntun oleh firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan hendaklah hidupmu senantiasa bermanfaat. Keluarga, orang tua, dan juga di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami mendapat satu teladan dari hamba-Mu Apolos yang tak jemu-jemu. Dia senantiasa belajar tentang firman Tuhan, sehingga tidak hanya fasih berbicara dan mahir di dalam soal-soal Alkitab, tetapi juga dia dapat melihat tentang apa yang baik di hadapan Tuhan, sehingga dia dapat melakukan dan memberitakan jalan kebenaran kepada Tuhan, sehingga kehadirannya
menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang di sekitarnya, sangat berguna bagi orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Itulah yang menjadi satu teladan yang baik di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai anak sekolah minggu, agar kami Tuhan dapat meneladaninya sehingga kami dapat senantiasa mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Mampukan dan jadikanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berguna, berguna di dalam sikap dan tingkah laku, berguna di dalam kata dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, Engkau senantiasa menyemangati kami. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi bersama Engkau ya Tuhan, hidup mati kami adalah milik-Mu. Berikan kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang setia, setia mengikut Engkau di dalam suka dan duka, setia mengikut Engkau di dalam segala keadaan. Tempahlah kehidupan kami melalui firman-Mu, sehingga kami berguna, berguna bagi adik-adik kami, berguna bagi kakak-kakak kami, berguna bagi orang tua kami, berguna bagi teman-teman kami, terutama kami berguna di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang senantiasa boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, sempurnakanlah hidup kami. Amin. Nah, saatnya adik-adik yang di rumah, mari semua angkat persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat semua persembahannya. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kakak-kakak sekolah minggu, mari kita angkat semua persembahannya. Kita ucapkan janjinya. 1, 2, 3. Lehon aku dope aku debata dan margaku saudisi. Kita angkat pujian kita. Bawalah persembahan. Untuk menghadiri ibadah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Terima kasih buat adik-adik sekolah Minggu Lubaja sudah mengikuti ibadah.